Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang dioda. Di mana dioda itu mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan ideal, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Dioda ideal atau dioda pendekatan pertama yaitu dioda yang diibaratkan sebuah saklar. Jika kita kembali lagi ke materi yang kemarin, di dalam karakteristik dioda ada 2 kondisi, yaitu kondisi forward bias dan reverse bias. Dalam kondisi forward bias, jika tegangan sumber menyuplai kepada dioda dan melebihi dari tegangan keningnya atau tegangan barir potensialnya, maka akan ada arus yang mengalir pada dioda. Diibaratkan itu adalah saklar yang tertutup. Pada kondisi reverse bias, jika tegangan yang menyuplai kepada dioda tidak melebihi dari batasan breakdown voltage-nya, maka tidak ada arus yang mengalir. Diibaratkan itu adalah saklar yang terbuka, sehingga kurva karakteristik dioda itu segaris dengan sumbu Y atau segaris dengan arus diodanya. Pendekatan yang kedua, di mana dioda diibaratkan sebuah saklar dan ada tegangan dioda atau tegangan keningnya, sehingga dalam kondisi forward bias harus tegangan sumber yang menyuplai kepada dioda harus melebihi dari tegangan keningnya. Nah, dalam kurva diodanya itu agak bergeser sedikit dari sumbu Y-nya karena harus melebihi dari tegangan keningnya. Pendekatan yang ketiga, di mana pendekatan yang ketiga ini diibaratkan sebuah saklar, ada tegangan keningnya dan ada resistansi dalam dioda, sehingga kurvanya itu agak miring sedikit akibat dari adanya tahanan dari dioda. Ini adalah sebuah contoh di mana ada sebuah dioda yang dicatu oleh sumber daya direct current atau sumber daya DC. Kaki dari anoda itu disuplai oleh tegangan positif. Kaki dari katoda disuplai oleh tegangan negatif. Berarti dioda ini dalam kondisi forward bias. Jika yang ditanyakan yaitu adalah arus yang mengalir pada dioda dengan 3 pendekatan, maka dalam pendekatan ideal atau pendekatan pertamanya, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dioda diibaratkan sebuah saklar, maka rumusnya sangat sederhana seperti hukum Ohm, yaitu jika yang ditanyakan arus, maka tegangan dibagi resistansi loadnya atau resistansi bebannya. Tegangan dari sumbernya itu adalah 10 volt, resistansi loadnya itu 100 ohm, maka arus yang mengalir pada dioda tersebut sebesar 0,1 ampere. Pendekatan yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dioda diibaratkan sebuah saklar dan ada tegangan keni atau barir potensial. Nah, di sini berarti menggunakan silikon karena tegangan keninya sebesar 0,7. Nah, di sini juga dari sumbernya itu sebesar 10 volt, maka sudah bisa melewati dari tegangan keninya. Maka rumusnya, jika kita mencari arus, Vs atau tegangan sumber dikurangi Vd atau tegangan keni atau barir potensial dari dioda dibagi resistansi bebannya, maka 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 100 ohm, maka arus yang mengalir pada dioda pada pendekatan kedua ini sebesar 0,093 ampere. Pendekatan ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dalam pendekatan ketiga dioda diibaratkan sebuah saklar. Ada tegangan keni, ada resistansi
tahanan dioda atau resistansi dalam dioda. Nah, resistansi dalam diodanya itu sebesar 2,5 ohm. Maka dalam rumus, jika kita mencari arus, tegangan sumber dikurangi tegangan kenihnya dibagi resistansi, karena resistansinya di sini rangkaian seri, resistansi beban dengan resistansi tahanan dioda itu adalah seri, maka dia ditambahkan sehingga 10 volt dikurangi 0,7 volt dibagi resistansi dari bebannya itu 100 ohm ditambah resistansi dari diodanya itu 2,5 ohm. Maka arus yang mengalir pada pendekatan ketiga ini di dalam dioda itu sebesar 0,90 ampere. Demikian penjelasan singkat tentang pendekatan dioda. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.